Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pekalongan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kerja kelompok di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan membagikan materi yang tentunya dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 5 anggota, masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Baik, saya Alvin yang akan membuka presentasi ini. Sebelum kita lanjut, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, Alvin Rizka Deva Syaputra. Yang kedua, Irviana Avianti. Yang ketiga, Zahra Sherly Febi Larasati. Yang keempat, Erliana Versianingrum. Yang kelima, Danang Sunu Pamungkas. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu ERP, tentang materi ERP, alangkah baiknya kita tahu sejarah ERP. Sejarah Enterprise Resource Planning. Pada tahun 1960, konsep ERP itu sudah dibentuk dan diterapkan pada manajemen inventaris dan kontrol di sektor manufaktur. Lalu pada tahun 1970, program ini terlibat pada suatu perencanaan atau rekrutmen produk yang bernama Material Recruitment Planning atau IMRP. Material Recruitment Planning yang ditunjukkan untuk mengoptimalkan penyediaan suatu produk atau material bagi industri manufaktur. Pada tahun 1980 berubah nama menjadi Manufacturing Resource Planning atau IMRP 2, terfokus hanya pada perencanaan produk. Lalu, pada tahun 1990, berubah nama menjadi Enterprise Resource Planning, ERP, diperkenalkan oleh Gartner Group. ERP sendiri mencangkup semuanya, bukan hanya material ataupun resource. Tapi ERP itu sendiri berguna untuk keperluan manufacturing ataupun sumber daya manusia. Pada era tahun 2020, ERP semakin luas dan berguna bagi perusahaan. Definisi Enterprise Resource Planning atau ERP. Konsep ini untuk merencanakan dan mengolah sumber daya perusahaan yang berupa sebuah paket aplikasi, program terintegrasi dan multi-modul yang dirancang untuk membantu dan melayani berbagai fungsi dalam perusahaan, sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih efisien dan tepat waktu, dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen, yang akhirnya dapat menghasilkan nilai tambah. Selanjutnya yaitu konsep dasar sistem ERP. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sistem ERP mengintegrasikan informasi dan proses-proses yang berbasis informasi pada sebuah bagian atau antar bagian dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem ERP sendiri terdiri atas beberapa subsistem atau modul, antara lain sistem finansial, sistem distribusi, sistem manufaktur, sistem inventory, dan sistem human resource, yang mana masing-masing dari subsistem tersebut terhubung dengan sebuah database terpusat yang menyimpan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing dari subsistem.
Subsistem sendiri itu mewakili sebuah bagian dari fungsionalitas dari sebuah organisasi perusahaan. Berikut ini merupakan karakteristik dari ERP. Antara lain, yang pertama, sistem ERP merupakan suatu paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server, apakah itu tradisional ataupun berbasis jaringan. Yang kedua, sistem ERP memproses sebagian besar dari transaksi perusahaan. Yang ketiga, sistem ERP memerlukan penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa melakukan pemrograman kembali. Yang keempat, sistem ERP menggunakan database perusahaan yang secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja. Dan yang terakhir, sistem ERP memungkinkan mengakses data secara real-time. Selanjutnya ada fitur-fitur Enterprise Research Planning. Beberapa fitur dasar yang terdapat dalam ERP yaitu: yang pertama, fitur accounting. Fitur accounting atau akuntansi memiliki kegunaan dalam pengelolaan data keuangan masuk maupun keluar dengan beberapa langkah saja. Misalnya, neraca, rekonsiliasi bank, catatan penganggaran, pencatatan buku besar, manajemen pajak, dan kewajiban lain, serta kegiatan akuntan lainnya. Yang kedua, fitur Customer Relationship Management. Customer Relationship Management atau CRM bekerja dengan cara meningkatkan pelayanan customer. Pencatatan mengenai customer yang dapat dilakukan adalah seperti riwayat panggilan atau komunikasi dan data transaksi. Yang ketiga, ada fitur Human Research Management. Human Research Management atau HRM bekerja dengan cara mengefisiensikan pekerjaan pada Departemen HR dan Departemen SDM. Misalnya, evaluasi kinerja, kehadiran, lembur, dan cuti. Yang keempat, fitur Sales. ERP juga akan menangani pencatatan alur kerja penjualan yang meliputi proposal penawaran, sales order, laporan penjualan, dan faktur. Yang kelima, fitur inventaris. Melalui fitur ini, ERP dapat melacak stok barang dan mengelolanya. Bagi perusahaan, hal itu bermanfaat untuk memonitoring persediaan sehingga dapat dilakukan penjadwalan isi ulang, forecasting, dan penyusunan laporan inventaris. Yang keenam, fitur purchasing. Fitur ini berguna ketika menangani data pengadaan material seperti mencatat daftar supplier, mencatat purchasing order, catatan permintaan, dan penawaran, serta lainnya. Yang terakhir ada fitur manufacturing. Fitur ini akan menangani beberapa hal seperti perencanaan produk, alur pergerakan material, pemantauan produksi harian, pembuatan nota material, dan lainnya. Komponen sistem Enterprise Research Planning. Terdapat 3 komponen utama yang digunakan dalam sistem ERP, yaitu sebagai berikut. A. Komponen fisik atau physical component. Komponen fisik atau hardware adalah perangkat keras yang digunakan sebagai pendukung penerapan sistem Enterprise Research Planning. Komponen tersebut adalah server client, jaringan atau network, penyimpanan atau storage. B. Sumber daya manusia atau people. People atau sumber daya manusia adalah orang-orang yang mempunyai peranan penting dalam pengembangan dan mengimplementasi sistem Enterprise Research Planning agar berjalan sebagaimana fungsinya. Sumber daya manusia terdiri dari staff bisnis atau business staff, staf operasi atau operation staff, staf pengembangan atau development staff. C. Proses organisasi atau organization process. Proses organisasi berperan dalam mengembangkan arah dan tujuan organisasi menjadi lebih baik. Adapun bagian dari proses organisasi yang berpengaruh terhadap implementasi sistem ERP adalah 1. Program dan proyek manajemen atau program and project management. 2. Perubahan proses kerja atau change management. 3. Layanan dan dukungan dari IT departemen atau support service. Tingkatan dalam sistem ERP. Yang pertama, ERP Tier 1, di mana dalam tingkatan ini
memberikan dukungan kepada perusahaan yang berskala global serta menangani urusan yang bersifat internasional. Yang kedua, ERP Government Tier 1 termasuk ke dalam tingkatan perusahaan yang berskala nasional dengan melakukan pengembangan produk kebutuhan wilayah di suatu negara yang bersangkutan. Yang ketiga, ERP Tier 2 termasuk ke dalam tingkatan perusahaan yang berskala nasional dengan melakukan pengembangan produk kebutuhan wilayah di suatu negara yang bersangkutan. Yang keempat, ERP Government Tier 2 tergolong ke dalam bidang pemerintahan. Hal ini lebih memfokuskan pada peningkatan untuk beberapa produk serta instalasi di daerah atau yang bersifat lokal. Yang kelima, ERP Tier 3 tergolong ke dalam tingkatan untuk perusahaan yang berskala menengah. Perusahaan tersebut secara umum adalah perusahaan rintisan. Kemudian yang terakhir adalah ERP Tier 4. Tingkatan ini khusus untuk perusahaan yang berskala kecil. Keuntungan sistem ERP. Yang pertama, mengoptimalkan efisiensi. Sistem ERP memiliki fungsi untuk menyederhanakan berbagai aktivitas operasional yang memakan banyak waktu dan tenaga, seperti halnya pemantauan jam kerja, proses penggajian, dan lain sebagainya. Semua itu dapat dilakukan secara otomatis. Dengan begitu, tim dapat lebih fokus dalam melakukan pekerjaan lainnya. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi. Sistem ERP dapat memperlancar kolaborasi antar departemen, karena setiap departemen dapat mengakses data dari departemen lainnya. Yang ketiga, menghemat biaya operasional. ERP dapat menghemat biaya operasional karena sebagian besar aktivitas operasionalnya diotomatiskan, sehingga berbagai kendala, gangguan, dan kerusakan dapat diantisipasi dengan baik. Yang keempat, meningkatkan keamanan data. Untuk mencegah pelanggaran data, ERP memiliki firewall di mana seluruh data disimpan dalam sistem terpusat sehingga titik akses dapat dimonitor dengan ketat dan keamanannya terjaga. Yang kelima, membuat perakiraan bisnis yang akurat. Selain itu, hal yang penting bagi kemajuan bisnis adalah perakiraan yang tepat. Kelemahan sistem ERP. Yang pertama, merupakan sistem yang membutuhkan sejumlah modal. Karena ERP berupa perangkat lunak, tentu tidak bisa didapatkan dengan gratis atau dengan harga yang murah. Harga dari sistem ini cukup mahal, mengingat proses pembuatannya juga rumit dan tidak mudah. Yang kedua, membutuhkan adaptasi dengan alur kerja atau proses bisnis perusahaan. Jika ingin membuat ERP yang sesuai dengan alur kerja bisnis perusahaan tersebut, akan membutuhkan uang yang cukup banyak. Oleh sebab itu, dari pihak user lah yang harus membuat ERP beradaptasi dengan alur kerja atau proses bisnis perusahaan. Yang ketiga, merupakan sistem yang cukup kompleks. Karena kebutuhan setiap orang atau pengguna yang berhubungan dengan sistem ERP berbeda-beda, terkadang sistem ini dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan. Yang keempat, terbatasnya kemampuan kostumisasi pada software. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem ERP memiliki kelemahan dalam beradaptasi dengan perusahaan atau pengguna. Salah satu alasannya karena terbatas custom pada ERP. User tidak bisa mengubah atau meng-custom modul-modul di dalamnya sesuai sesuka hati. Bahkan mungkin fasilitas custom yang disediakan masih tidak sesuai. Yang kelima, database perusahaan dalam satu tempat. Salah satu keuntungan atau manfaat sistem ERP adalah penyimpanan pada satu tempat database.
sehingga aman dan saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Hal itu memang menjadi kelebihan, namun sekaligus bisa menjadi kelemahan. Jika suatu saat sistem ERP perusahaan atau pengguna dibobol atau istilahnya dihack, maka data di dalamnya akan hilang tanpa tersisa. Yang keenam, adaptasi sistem ERP umumnya memakan waktu. Jika perusahaan memutuskan untuk mengikuti sistem ERP, bukan sistem yang beradaptasi dengan perusahaan, maka akan membutuhkan waktu untuk rekayasa serta trial and error. Proses ini tentu akan memakan waktu yang cukup banyak dan dapat menyebabkan menurunnya produktivitas perusahaan. Implementasi sistem ERP. Berikut contoh perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan sistem ERP. Yang pertama, PT Telkomsel merupakan perusahaan jaringan yang sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 1995 dan menjadi salah satu yang terbesar. Perusahaan ini menggunakan ERP sejak tahun 2002 dengan sistem yang dipilih Telkomsel adalah SAP R/3 Enterprise. Penerapan modul ERP di Telkomsel telah memberi keuntungan berupa data forecasting dan analisis konsumen yang lebih akurat, integrasi yang baik antar pelanggan dan vendor, memangkas jumlah karyawan, memudahkan proses audit, serta pengelolaan 178 juta pelanggan dengan 146.000 BTS yang terus bertambah setiap tahunnya. Yang kedua, PT Semen Gresik. Semen Gresik adalah perusahaan ternama dalam menghasilkan semen berkualitas tinggi di Indonesia sejak 1957. Sistem ERP yang digunakan telah mempermudah proses produksi dan penjualan perusahaan ini. Semen Gresik menggunakan ERP sejak tahun 2001 yang diawali dengan implementasi modul finance. Hingga saat ini mereka sudah menggunakan sistem ERP untuk mengelola manufaktur di 2 pabrik, 23 gedung, 120 distributor, dan 40 ekspeditur. Sistem yang digunakan Semen Gresik adalah ERP JD Edwards. Tantangan dalam sistem ERP. Yang pertama, memilih perangkat lunak yang tepat. Perusahaan yang menerapkan sistem ERP tentunya memiliki banyak pilihan yang ditawarkan untuk pelanggan. Misalnya GT ERP, bisnis konstruksi, pertambangan, logistik, dan transportasi. NetSuite ERP, penyesuaian kebutuhan bisnis dalam pencatatan keuangan, dan Brickbraille, memperbarui data penjualan secara real time sehingga ketika stok kurang atau lebih, perusahaan dapat mencegah secara langsung. Suatu perusahaan perlu mengetahui mana yang terbaik sesuai dengan kebutuhannya dalam hal ukuran dan ruang lingkup sistem. Solusi dari tantangan ini yaitu dengan menemui manajer sebelum proyek dimulai untuk mengetahui masalah dan kebutuhan perusahaan. Selain itu, dengan melakukan observasi pada perusahaan lain yang setipe dengan perusahaan yang kita tempati, dimulai dari berapa lama perusahaan itu menggunakan perangkat lunak yang mereka pilih dan melihat kegagalan yang mereka alami. Yang kedua, tidak ada pengetahuan sebelumnya tentang ERP. Kurangnya pengetahuan mengenai ERP
menyebabkan salah pemahaman mengenai implementasi ERP dan bahkan dapat menyebabkan kesalahan dalam memilih solusi terbaik untuk operasi perusahaan. Masalah itu dapat diselesaikan dengan cara mengikuti pelatihan mengenai sistem ERP yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, penerapan sistem ERP membutuhkan waktu yang lama untuk perubahan besar. Proses implementasi ERP bisa memakan waktu berbulan-bulan karena banyak tahapan yang harus dilalui. Proses ini lama karena perusahaan dan vendor harus bekerja sama agar sistem ERP bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang unik. Tetapi sebelumnya vendor ERP pada umumnya tidak membangun sistem dari awal. Mereka sudah memiliki template sistem yang sesuai dengan kepentingan bisnis target mereka. Misalnya, vendor ERP yang menargetkan perusahaan besar telah menyiapkan sistem yang bisa memudahkan operasi bisnis standar enterprise. Barulah tempat tersebut bisa menyesuaikan dengan keinginan tiap perusahaan. Solusi yang paling tepat dalam mengenai masalah ini yaitu memikirkan jenis perangkat ERP yang paling tepat dan bermanfaat untuk perusahaan dengan memperhatikan prosesnya. Karena semakin banyak penyesuaiannya, maka semakin lama proses implementasinya. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kelompok 10 mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun penyampaian yang kurang, mohon dimaklumi.